Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sya'ni lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim جميع الأنبياء المرسلين وصحب التابعين وتابع التابعين بإحسان مشايخ طريقة النسبة ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشايخنا مشايخ علمنا عليهم آباءنا مهدنا العذر ينكم يا خليفة كيشف يا رحمة حوائج الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niki kita badhe ngaos kitab Nasaihul Ibad ya. Ingkang dipun karang kalian Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Karena kula seneng kitab niki karena karya anak bangsa ini ya. Yang Indonesia piyambak ingkang sangat terkenal, sangat alim. Ingkang wonten Mekah mriku. Sehingga karangan-karanganipun niku lebih sering cocek kalian tiang-tiang Indonesia. Beliau sangat alim. Termasuk beliau ini yang mensyarahi Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ingkang dados syarah Muraqil Ubudiyah. Nah niki saya sangat menawi damel pegangan kita sehingga kita niki makin hari dados tiyang kang makin sae. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu taala. Man barang siapa hafidho yang ia menjaga sab'a kalimatin 7 kalimat. Fahuwa maka ia syarifun mulia indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala wal malaikati dan para malaikat. Wa yaghfiru dan Allah mengampuni, wa yaghfiru dan mengampuni Allahu Allah dunubahu dosa-dosanya. Walau ganat walaupun adanya dosa tersebut misla zabadil bahri sebagaimana buih lautan. Wa yajidu halawata ta'ati dan ia akan mendapatkan manisnya taat kepada Allah. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Dan hidup dan matinya dia ini adalah menjadi kebaikan. Al-ula utai yang pertama, al-ula yang pertama ayyakula hendaknya ia mengucapkan inda ibtida'i kulli syai' setiap mau melakukan sesuatu bismillah dengan lafaz bismillah. Jadi di sini Imam Nawawi beliau menukil dari Al-Faqih Abu Laits rahimahullah taala, beliau pengarang kitab Bustanul Arifin dan termasuk pengarang kitab Tambihul Ghafilin yang mana sering kita dengarkan dalam pondok-pondok salaf itu Tambihul Ghafilin. Beliau mengatakan barang siapa menjaga 7 kalimat. Ini menunjukkan begitu mudahnya, hanya kalimat saja. Maka yang menjaga 7 kalimat ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan para malaikat. Kemuliaan itu tergantung yang memuliakan.
Ketika seseorang dimuliakan oleh teman-temannya, dia mulia, tapi mulianya ya seukuran dari kalangan teman-temannya. Ketika yang memuliakan Pak Lurah, maka berarti oh ini sudah agak tinggi nih nilainya ini karena yang memuliakan Pak Lurah. Ketika bupati yang memuliakan, oh ini lebih atas lagi tingkatannya ini. Ketika sampai Pak Presiden kok memuliakan dia, wah ini gak main-main Pak. Jelas viralnya ini gitu. Pak Presiden memuliakan Bapak siapa begitu. Oh, maka ini betul-betul mulia orang ini. Dan ini yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya betul-betul mulia ini. Betul-betul mulia, gak main-main ini. Nah kita ini kan pingin jadi orang mulia itu kita pingin. Kita nggak mau jadi orang hina kita ini. Dihinakan pun kita tidak mau. Maka ini ada jalan gitu, yang diajarkan oleh para ulama-ulama supaya kita itu jadi orang yang mulia. Bukan hanya di kalangan manusia, tapi yang memuliakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang memuliakan adalah para malaikat. Malaikat itu malaikat yang betul-betul mulia pula. Sekali malaikat diciptakan maka dia taat terus sampai terserah Allah sampai kapan umurnya malaikat ini. Gak kayak kita Pak. Kita ini kan hambanya Allah sama dengan para malaikat. Sama-sama hambanya Allah. Bedanya kita itu sering melanggar perintah Allah. Tapi kalau malaikat tidak ada. Kisahnya malaikat untuk melanggar perintah Allah tidak ada. Semua malaikat sekali ciptakan untuk sujud, sujud terus. Rukuk, rukuk terus. Sholat, sholat terus. Gak pernah membangkang ini malaikat. Itu pun memuliakan seseorang yang menjaga 7 kalimah ini. Berarti ini 7 kalimah betul-betul hebat ini. Tidak hanya itu, wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih lautan. Kalau hanya lautan di pantai selatan Pak mungkin sedikit. Kalau seluruh dunia ini, nah insya Allah dosa kita ini, insya Allah semoga aja gak sebanyak itu. Seumpama dosa kita sebanyak itu, Allah akan ampuni. Sebab apa? Menjaga 7 kalimat ini. Kita tahu zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Datangnya kerusakan di lautan maupun daratan bima kasabat aydin nas sebab maksiatnya manusia itu. Mananya baik buruknya keadaan kita sekarang ini. Mungkin panjenengan gak ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah rizki, masalah anak cucu, macam-macam masalah yang kita hadapi. Kok kita merasa ini kok kurang nyaman kita ini? Kok selalu dapat musibah? Bima kasabat aydin nas sebab ulah kita sendiri, kita kurang taat kepada Allah. Banyak dosanya kita ini. Nah, maka bagi orang yang menjaga 7 kalimat ini, maknanya dia akan diampuni dosanya. Bagaimana kalau sudah diampuni dosanya? Maka dia ini segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Hajatnya ditunaikan oleh Allah. Contohnya siapa? Anak kecil. Ketika dia baru lahir, dia sebelum balik, sebelum punya dosa, semua orang lihat itu senang, anak kecil. Ibunya senang, bapaknya senang, kakaknya senang, tetangganya pun senang melihat anak kecil itu. Dicium-cium, ditimang-timang, masya Allah, dipuji-puji. Kadang wireng ya dipuji, gantengin, dek sama dia. Padahal nggak sesuai kadang. Kenapa? Oleh Allah Ta'ala diberi dalam hati seseorang yang megang anak kecil ini kecintaan. Mesti senang. Hanya orang-orang yang gak normal saja yang tidak senang kepada anaknya ini. Hanya orang yang tidak normal saja yang tidak senang pada anak-anak kecil ini. Semuanya orang senang. Dia salah pun dipuji. Ini ada piring dijatuhkan. Oh arek pinter, masya Allah. Coba zaman sing rutuhno. Ora ketok. Mungkin kita marah.
Kalau anak kecil yang jatuhkan piring ini, Masya Allah, kate pinter anak iki. Kate pinter. Mutahno wedang pun kita maklumi, Masya Allah, pinter des. Wedang dikutahno. Wis apa arek cilik dilem terus ya. Kadang seringkali kita ini sebagai kakaknya wis gede. Wadik tok sing dianu. Aku ya padha-padha anak. Kadang kita begitu itu. Kenapa? Kok orang-orang itu, orang tua kita senang pada anak kecil ini? Karena anak kecil ini tidak punya dosa. Maka orang itu kalau dosanya semakin berkurang, semakin banyak orang yang mencintai dia. Para wali, para rasul, kiai-kiai. Sedikit dosanya Pak. Memang mereka ini tidak maksum. Mungkin saja melakukan kemaksiatan, tapi langsung bertaubat. Sehingga dia diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Sehingga semua orang senang. Kiai-kiai itu loh. Ya. Kan kita pun senang Masya Allah. Orang-orang pun senang menyebut-nyebut nama kiai-kiainya, wali-walinya, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Masya Allah. Orang-orang ziarah. Kenapa toh? Wong kuburan kadang makam orang tua kita dekat. Kita malah sering yang wali songo, yang jauh. Kenapa? Ada kecintaan dalam hati. Ini secara rohani dilihat karena beliau itu dosanya diampuni oleh Allah. Maka kita pun kalau diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala, kita pun akan dicintai oleh makhluk, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya wa yajidu halawata ta'at. Dia akan merasakan manisnya taat. Kita ini saat ini insya Allah kita ini sering taat. Gitu. Kita sholat, alhamdulillah semuanya sholat. Berjamaah kita berjamaah. Puasa kita puasa. Ngaji kita ngaji. Terawih nanti itu bulan depan kita insya Allah terawih. Tapi yang dipermasalahan kita nikmat gak dalam melakukan ibadah ini. Imam rodok suwe itu. Di hati padane kena surat pendek gitu. Gak ngerti ket mang wis kerja saiki sembayang. Ki salat biasa iki. Lah salat raweh, oh tambah rame. Jadi Pak Anwar Zaid, kul wae lek ngamuk Pak di belakang. Insyaallah kalau zaman tarawih kemudian zaman surat Al-Baqarah itu alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salam pertama, assalamualaikum. Lak kena wonge Pak. Nanti makmumku kesawan. Kenapa kok kita ini merasa lama di dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah? Karena kita tidak merasa manisnya taat itu Pak. Maka manisnya taat itu penting. Sebagaimana kita itu merasakan manisnya kopi di warung kopi Pak. Maka sampean beli satu kopi sama gula garam satu, 3 jam kuat Pak. Iya. 3 jam kuat. Padahal kopinya siji rega 3.000 gitu. Terus rokok sak udil pinten regine? Paling 1.500 ya. Bondo 4.500, lungguh ndek kono 3 jam gitu. Masya Allah. Jadi itu kuat Pak gitu. Kebanyakan orang kuat, anak bunda pun juga kuat. Apalagi tambahi wifi gitu. Wah, berjam-jam malah kuat. Kenapa kok kuat? Ya, kenapa kuat? Karena hatinya itu oleh Allah Ta'ala diberi rasa nikmat di dalam warung itu. Nah, karena hanya warung maka tidak ada nilainya gitu. Tidak ada nilainya. Nah bagaimana kalau kita ini diberi kenikmatan di dalam ibadah? Wah senang Pak. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis nabi, wis rasul, gitu. Sayyidul khalaik, pimpinan seluruh makhluk. Nabi itu bukan hanya pimpinannya manusia, bukan hanya pimpinannya Nabi Rasul, tapi seluruh makhluk, para malaikat, seluruh makhluknya Allah ini dipimpin oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat. Sholatnya sampai bengkak kentole Pak, ya, sampai bengkak. Padahal Nabi ini seumpama melakukan dosa sudah diampuni oleh Allah, seumpama. Tapi Nabi itu maksum, tidak melakukan kemaksiatan.
Karena jaminan surga bagi Nabi sudah jelas, ampunan sudah jelas, masa Sayyidul Khalaik pimpinan para makhluk itu pun Nabi sholat sampai bengkak. Ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, engkau ini kan sudah begitu mulia di sisi Allah Ta'ala, diampuni dosanya, kenapa kok sholat sampai bengkak ini? Maka beliau menjawab, bukankah aku ini mestinya menjadi orang yang bersyukur, sudah Allah Ta'ala beri begitu banyak nikmatnya. Ini tanda syukur saya ini ya, sholat sampai bengkak ini. Mananya apa? As-sholat ini menjadi qurratu ain, menjadi sejuknya mata hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi senang, Pak, bukan beban sholat itu, sehingga sampai bengkak pun tidak terasa. Apa mungkin kita ini sholat sampai bengkak nggak terasa? Mungkin saja. Mosok kalau ambil tukang teng pojokan apa pertelon biasa ini lho Pak, napa namanya? Bukan parkir, yang noto jalan ini lho. Niku kan kadang setengah hari Pak. Prit ngatur ngalor, prit ngidul. Napa namanya Pak? Nah, polisi cepet. Polisi napa-napa lah kan. Niku berjam-jam Pak. 3 jam, 4 jam, 5 jam. Wah, ngono terus. Lah kok kuat ya. Padahal oleh paling yang 200.000 ya, 200.000 paling oleh. Niku lek angsal nggih, lek angsal. Lepas nglewat nang medit ini ya kira-kira ya gak oleh kan. Lek menawi yangkung singen nggih, yangkung singen. Niku nyukani tiang-tiang model ngeten iki, bahkan anak-anak pang niku, terus Syekh Safa niku lek ngekeki ora siji loro, dikrawukno dhuwit ya, dikekno. Masyaallah. Beliau begitu itu amalannya. Saking lomane itu, loman bukan hanya pada teman-temannya, orang-orang yang kelihatannya ini menurut pandangan kita ini tidak pati taat nak Gusti Allah Taala, itu pun kayak itu wakeh. Ketika ditanya, wah yangkung jenengan kok sama orang begini kok begitu baiknya tuh. Ini kan orang kalau dikasih uang pun mungkin potensi dibuat maksiat ini. Terus yangkung, wong dek lu maksiatin nak Gusti Allah, orang maksiat awakmu iku kok medhit lho kan. Ya lah maksudnya awakmu, maksudnya Gusti Allah. Iku urusannya dhewe Gusti Allah. Lah urusan kita sesama anak Adam kudu loman. Masya Allah. Pandangannya para ulama nak orang-orang begini ini Masya Allah. Maka Pak polisi ini dia kuat berjam-jam. Kenapa? Ada rasa manis, ada rasa senang di dalam hatinya, berjam-jam berdiri kuat Pak. Nah kita sholat, 5 waktu, apalagi terawih. Ini kurang merasa nikmatnya, sehingga kalau agak lama dikit kita sudah grundel sama imamnya Pak. Waduh, ya apa sholat itu sawe meneh ya. Gak ngerti selak nadi. Kalau cara takoki selak nadi to, ya gak selak apa kadang kepingin selak ndelok sinetron, selak pentingan di sinetron nanti sholat kira-kira. Maka kita penting merasakan nikmat di dalam beribadah, nikmat dalam beribadah. Yang ibu-ibu sama, ketika menonton sinetron, sinetron apapun, maka dia berjam-jam kuat. Coba ketika suruh ngaji Quran, Bu, ini kan sinetron ini seneng ya, seneng. Manfaatnya apa? Ya gak ada manfaatnya sebetulnya, gak ada manfaatnya. Apa sama lek delok iku terus tambah sugih kaya sing ndek sampean tonton iku ya ora. Apa lek sampean delok terus tambah ayu kaya sing sampean tonton ya ora. Tambah ganteng kaya lanang sing ndek TV ya ora. Lah apa manfaate? Iya kadang mikir gitu. Wis cek ono manfaate iki lho Quran sampean waca. Sak huruf iki ya toh, kalau be Allah Taala ditampakkan pahalanya, iki kaya unta sing gede ya toh. Sapi siji sing gede. Lah sampean 10 huruf, 10 sapi. Ono manfaate enggak 10 sapi? Yo akeh, itu akeh. Ya wis waca. Insyaallah Pak ya. Kait sak rai wis jedir Pak lambe Pak. Waduh rasane kaya Allah banget ya. Rasane kaya apa? Kenapa kita baca Quran kok begitu berat? Kita pun juga begitu. Ketika wiritan, ya ngobrol mbek koncone kuat Pak. Berjam-jam kita kuat. Mbuh dengan posisi ngrasani kancane, mbuh ngobrol sing gak ono gunane, mbuh adu nasib ya ta. Ya apa ngomong apa nek ngono, berjam-jam kuat. Ono manfaat ya berjam-jam ngobrol. Sebetulnya gak pati ono, tapi aku seneng. Oh iya.
iki lho tasbih ana manfaate. Maca selawat ping 1000. Lek kowe maca selawat ping 1000, tuktirur rizqa, rizkimu akeh. Mbak Allah Taala kate bakal disyafaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo waca tasbih iki waca. Insyaallah Pak, gak ngambil 100 wis ngantuk sallallahu alaihi wasallam. Ngene ya. Sehingga kadang rencang-rencang nunggu ya. Kok turu bengi gak iso Pak. Sumpek to apa turu gak iso glebakan, gak iso. Terus itu yang sholat atau 2 rakaat maca Quran, gak ngambil sarai wis turu kan. Alasannya jadi getoki setan, padahal dhewe tergetoki sebetulnya kan. Jadi kita biasa begitu. Kenapa kok terjadi begini ini? Karena tidak merasakan halawatul taat, yaitu manisnya taat. Maka bagi orang yang menjaga 7 kalimat ini, Allah Ta'ala akan diberi manisnya taat, sehingga dia senang taat pada Allah Ta'ala, bukan sebagai beban. Kemudian yang terakhir keuntungannya wa yakunu hayatuhu wa matuhu khairon. Dia hidupnya baik, matinya pun juga baik. Hidupnya anfa'uhum linnas. Hidupnya dia ini selalu memberi manfaat pada orang lain. Sebagai sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ono koncone kesakitan dia takziah, ana teman yang mati dia takziah. Temannya kekurangan dia jenguk, temannya sakit dia jenguk, dia bantu temannya. Selalu memberi manfaat pada orang lain. Ketika meninggal pun meninggal dengan baik. Sehingga suruh keturunannya, cucu-cucunya, karena dibekali dengan bekal yang baik, dipondokkan, dingajikan, maka cucunya menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Jadi hidupnya memberi manfaat pada orang lain, matinya pun ini juga memberi manfaat pada orang lain. Ini orang yang menjaga 7 kalimat ini. Maka apa ini kalimat kok begitu hebatnya? Sehingga mempengaruhi kehidupan kita ini. Ayyaqula inda ibtida'i kulli syai' bismillah. Hendaknya ketika kita itu mau melakukan sesuatu, kita mulai dengan ucapan bismillah. Kinten-kinten enteng napa apa nih Pak? Enteng Pak, ya enteng. Den numpak sepeda bismillah enteng, tapi sak menten iki Pak jenengan eling-eling. Jenengan tiap melakukan sesuatu bismillah napa mboten gitu. Lali Pak itu. Insyaallah ilingan nak HP-ne ambek bismillah ya. Lah nak HP-ne lho HP ku keri rek. Masa 2 kilo ya baleni HP gak kegawa bahaya. Jare Gus Wahid ayah HP bahaya ya lho. Ayah HP ilakes bahaya sekali. Apa HP ini gak kegawa? Bismillah kari apa? Oh iya bismillah kari. Kalau kita kehilangan bismillah kita biasa. Kehilangan HP kita begitu musibah ini. Maka bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fa huwa akhta. Setiap perkara yang baik tapi tidak dimulai dengan bismillah, dengan nyebut nama Allah, maka ini akhta, diputus dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, makanya kita ini mesti setiap melakukan sesuatu bismillah. Sempurna nih bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan. Ini begitu mudah ini amalan. Cuma kadang kita itu sering lupa. Untuk bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, kata para ulama, barang siapa kumpul dengan istrinya, kemudian dia itu baca bismillah sebelumnya, tidak sebagaimana ayam yang langsung gerudak-geruduk, tapi dia bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau hafal doanya, Allahumma jannibna syaitan ajanibi syaitan ma razaqtana. Kita baca ini, maka kata para ulama, kalau menjadi anak hasil dari bismillah ini anak tidak akan digoda setan sejak lahir sampai meninggal dunia. Kenapa sekarang kok mungkin ada mungkin ada orang yang kena jin, kena santet, mungkin kena apa saja hubungan dengan mungkin roh-roh halus itu, mungkin gawe niku ora bismillah. Maka kita dengan bismillah. Sayangi anak kita, keturunan kita dengan ucapkan bismillah. Lek lali apa? Biyen wis kadung dadi, Pak, ya. Anak wis gede-gede ya.
Bismillahi awalahu akhirahu paling ya. Kayak mangan lali lho ya. Awal dicekel bun-bunane le aku biyen bismillah lali le. Tak muncul bunane bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah anak terus jadi lerem, Pak. Memang begitu. Jadi kita ini mesti ada hubungan dengan anak dengan baik ketika kapan? Banyak mendoakan anak gitu. Nah, kalau kita ini mungkin anak kita ini nakal, gitu, naudzubillah min dzalik. Anak kita itu ngaji kok gak sregep, gitu. Mungkin apa itu akalnya kok masih tumpul, gak pinter-pinter, kurang menyenangkan kita. Mungkin cobalah jangan selalu menyalahkan anaknya. Tak pondokno pirang-pirang tahun, oleh apa sih? Nah aku kepancet ngene ae, jauhi dhuwit tok iki. Jangan begitu. Coba introspeksi diri. Sama niku biyen bismillah ora. Oh iya lali. Makane saiki kodho ana sing akeh diwacana bismillah, bismillah, bismillah. Kula mireng ya, kula mireng yang nguti punya khalifah niki lek malam ya, lek malam macakno bismillah kagem putra-putrine niku tiap satu anak 1000 kali, Pak, ya toh. Ya apa kira-kira ya. Sebenarnya punya anak Muhammad ngoten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah niki bismillah kula kirimaken dhateng juga kula Muhammad jan paringi lancar ya to dunyane akhirate jane orang baik. Sapa neh? Pak Hamid ngoten ya. Hamid bismillahirrahmanirrahim 1000 ge aneh Hamid. Akhirnya ya apa? Ya barokah kabeh kan ngoten. Lah kita ini apa? Pernah kita ini mendoakan anak kita dengan bismillah sebanyak ini gitu. Maka kita perlu banyak bismillah. Maka kita mesti bismillah dalam segala sesuatu. Naik motor bismillah, mau nyopir mobil bismillah, ibu-ibunya mau masak bismillah, mau makan bismillah, mau apa saja kita mulai dengan bismillah. Ini merupakan izin kepada Allah Ta'ala karena ini pada hakikatnya semuanya miliknya Allah. Walaupun sudah diberi izin pada kita dengan kita ini membeli. Sepeda motor hanya karena kita membeli ini milik kita. Syariatnya milik sampean, tapi pada hakikatnya tetap miliknya siapa? Allah. Lah makanya perlu izin pada Allah dengan kata-kata apa? Bismillah. Makanya wong Jawa ya kiai-kiai sing lek bismillah ngartine apa? Bismillahi miwiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Lah numpak sepeda motor berarti miwiti numpak sepeda motor ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Lah uang terus para ulama, dia ini kok sering bismillah dalam segala sesuatu, maka dia ini akan mudah mendapatkan alhamdulillah. Tapi uang kok gak tahu bismillah, opo-opo kok nyelonong ae, dia bakal sering ketemu dengan inna lillah. Sampeyan tak takoki, senengan ketemu alhamdulillah opo inna lillah? Seneng ketemu nopo Pak kira-kira Pak? Ya. Alhamdulillah Pak kan. Lele kepingin ketemu alhamdulillah gandengane kali bismillah. Ngoten niku wis ana puke dhewe-dhewe ngoten lho. Ana men plus e. Kepingin murup ya kei men plus setrum rono. Pingin barokah uripe, barokah segalanya. Pingin jadi baik ya ana men plus e. Bismillah ketemu alhamdulillah. Murup wis barokahe ngoten. Maka bismillah. Wadania yang kedua ayyakula inda firai kulli syai alhamdulillah. Setiap habis melakukan sesuatu mesti mengucapkan alhamdulillah. Merupakan syukur bi Allah Taala ditolong karena sudah melakukan aktivitas. Lah apa iki sebetulnya enggak kuat opo-opo. Allah Taala diberi kekuatan, diberi nafas, diberi umur segalanya, fasilitas yang lengkap. Baru awake gunakan izin ndak Gusti Allah marine matur suwun dengan ucapan alhamdulillah. Lah ini bagi orang yang baik hati gitu, yang normal. Ini semestinya memang begitu itu. Coba jenengan seumpamane wis tak izini. Pak sedanten niki sepeda kula niki lek jenengan jenenge butuh jangan damel-damel pun sak kersa monggo. Kula teng mriku jenengan langsung ono aku nggih. Jenengan langsung juga sepeda nyelonong wer. Mari sama dalah gledak sampean ngalih. Ora tahu, Cak tak gawe pedae Cak ya. Gak tahu ngono, Pak. Marine sampean juga gak tahu matur suwun ya, gak tahu. Kira-kira tiang sae napa sae ngene iki. Insyaallah kurang ya opo sih arek iki rek ngono ya opo sih arek iki rek. Tapi padahal wis tak izini gitu ngoten lho. Bahkan wis tak tulisi sepeda wakaf ya to. Gawe sapa wae sing butuh
iki sepeda sak karepmu gawe-gawe yo wis. Gak usah ngomong aku, gak usah izin gawe-gawean. Aku ana ndek kono. Sampeyan langsung gawe nyelonong ae. Mari sampean gledakno. Gak usah ndelok aku, kira-kira pripun. Secara akal kita ini ya apa sih arek iki kan ya apa sih arek iki ngoten. Lah kita juga sama. Dengan adanya syariat Islam, kita ada jual beli, ada akad sewa, ada akad pinjaman, ada akad hutang piutang. Ini maknanya ini perkara bisa milik kita secara syariat, tapi di hadapan Allah Ta'ala tetap secara hakikat miliknya siapa? Allah. Maka perlu dengan bismillah, lek mari yo matur suwun bi alhamdulillah. Niki yang kedua. Kira-kira gampang napa mboten Pak niki? Gampang nggih. Bismillah bi alhamdulillah tok. Oleh gak apal mek gak ngamal wis kebacut pol kan. Gampang pol ya. Wa tarita yang ketiga iyakula inda jara ala lisanihi ma la ya'ni. Ketika lesan dia ini kebelanjur atau memang sengaja dia ini mengucapkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka dia mesti mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyapa toh? Karena iki mulut be Allah Ta'ala diberi. Gaya apa? Karepe gaya zikir nak Gusti Allah. Gaya memerintahkan kebaikan, melarang keburukan. Karepe gaya ngono. Gaya muji syukur nak Gusti Allah Ta'ala. Kok digawe omong-omongan sing gak ono gunane, maka mestine astagfirullah. Atawi hadis ya, nanti ahli surga. Wes ahli surga, Pak. Bukan dihisap lagi, sudah ahli surga. Dia akan menyesali satu waktu. Kenapa disesali? Karena waktu itu kosong dari zikrullah. Ono waktu ndek donya kosong toko zikir ndak Gusti Allah. Lah iku lho ben ahli surga sing ada penyesalan. Sonadim. Lah biyen aku maca subhanallah siji, kacake aku mbek koncoku derajate sak bumi langit. Biyen kok gak ping akeh aku maca. Kok mek siji tok aku macane. Kok aku biyen meneng-meneng maca subhanallah, berarti derajatku lak sak pira dhuwure. Penyesalan. Kenapa? Ada waktu yang kosong tidak diisi dengan zikrullah. Maka ketika kita bicara hal yang tidak ada faedahnya, setelahnya kita mesti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Moga-moga Allah diampuni, ya, moga diampuni. Apalagi yang bicaranya itu bicara-bicara yang berhubungan dengan dosa. Gunjing temannya, membahas aib temannya, berbohong, cerita-cerita yang bohong. Wah ini malah bermasalah. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW melewati para sahabat yang lagi berkumpul. Dalam kitab Majarur Rabi disebutkan. Maka Nabi langsung merintahkan para sahabat. Wahai fulan, muntahkan. Ya Rasulullah, muntahkan apa? Sudah muntahkan. Maka sahabat ini berusaha untuk memuntahkan. Setelah beliau memuntahkan, ternyata yang muntah betul. Yaitu daging masih mentah, juga darah yang masih baru. Darah segar dan daging masih segar. Maka sahabat itu kaget. Loh, apa ini ya Rasulullah? Saya tidak habis makan daging. Saya tidak habis minum darah. Kenapa yang keluar darah? Kenapa yang keluar daging? Maka baginda Rasulullah SAW, memang kamu tidak makan daging. Kamu tidak makan, tidak minum darah, tapi kamu habis membahas aib teman kamu. Kamu habis ghibah, gunjing. Maka orang gunjing itu sebagaimana makan daging temannya. Nah, berarti kita ini kalau gunjing itu pirang uang sing awake pangan dagingnya, Pak kan. Lek saiki kula mangan kerupuke jenengan, ini haram karena tanpa hak sampean. Jenengan punya aku lo ambil, lo minum tanpa pengetahuan sampean haram karena namanya mencurian. Bagaimana kalau sampean tak cukup dagingnya tak pangan? Oh, berat ini kalau kita pikir betul ini perkara berat. Ghibah ini perkara besar. Maka semestinya, tapi rasanya ya enak daging kok kan ngoten kan. Sehingga omongan mbek kancane iku lek gonok ngrasani ini kurang lekoh gitu. Kurang penak. Tapi lek mbok ono ngrasani kancane, mbok ono apa jenenge gunjing-gunjing titi, ono adu-adu, ono semacam ini, mbek setan di enak-enakno, semua enak sehingga semangat berjam-jam kuat. Padahal semacam ini nanti ada efek samping di akhirat sana, ada tuntutan dari orang-orang yang gunjing itu. Sehingga para ulama ini ada salah satu ulama
Diberitahu oleh santrinya, Kiai, jenengan digunjing oleh si fulan itu. Dia ngomongkan keburukan jenengan di pasar-pasar, di tempat-tempat mereka. Maka beliau, loh betul dia memburuk-burukan saya? Iya betul. Maka Kiai ini langsung Pak, beli buah-buahan, beli makanan yang enak-enak, dibeli semuanya. Terus kemudian diberikan pada orang yang gunjing itu Pak. Kaget. Nah apa yang dibicarakan? Bukan ngamuk. Wahai fulan, kula matur suwun sangat ya. Hari-hari kula niki jenengan kirim pahala saking panjenengan. Lan hari-hari dosa kula sampean gawakno dengan cara sampean gunjing kula. Kula matur suwun mboten saged bales napa-napa niku lek enten buah-buahan. Kira-kira sampean lek ngono kira-kira dadi wali napa mboten kira-kira. Wali ngrasani aku. Waduh lek kita ngomong apa arek enak aku. Oh. Aku ya anak bapak rek. Oh aduh kita kadang begitu. Padahal kalau ulama-ulama gak ngono, matur suwun. Nyapa matur suwun? Awake meneng-meneng turu-turu oleh ganjaran teko kan kancane. Turu-turu mungkin kita maksiat, tapi dosa kita dipenggel oleh orang-orang yang gunjing kita. Malah alhamdulillah. Ojo ngamuk gitu. Ojo ngamuk. Nah, pandangannya kalau pandangan akhirat tidak ada pengamuan itu tidak ada gitu. Gonjengnya begitu itu. Apalagi kalau orang itu gonjeng, ya, maka gonjeng tadi ini hal yang haram gitu. Bukan hanya manfaat, ini haram. Maka mestinya kita malah istighfarnya lebih banyak. Bukan hanya istighfar, kita mesti datang pada orang yang kita gonjeng, kemudian kita minta maaf. Weh Pak, maaf sekali. Kemarin aku kok tercelatuk di mulut gigi kok ngerasani sampean aku jauh sepura semua akeh yo nak sampean aku gak bakal ngulangi maneh. Kalau sekiranya orang itu tidak akan marah, kita mesti minta maaf begitu itu. Tapi lek kirane kok dia akan marah dengan kita bicara jujur, yojo itu. Cak sepurane ya yo. Wingi aku rasane sampean. Loh, rasane apa? Sampeyan wendek elek keriting kurang ajar ya. Kira-kira tambah ngamuk no mboten, Pak? Oh, ternyata kok ndek buriku. Wah, kok. Lah semacam ini kan ketoke niate apik, tapi dengan cara yang kurang bener, maka menjadi pertengkaran gitu. Nah kalau sekiranya orang yang kita gunjing itu kita dengan jujur itu dia akan memaafkan, kita mesti minta maaf dengan jujur. Tapi kok kirane kok dhek tambah ngamuk, ya jauh sepuro ae gitu. Kang sepurane semua akeh mek nggawa gula sak kilo gitu. Kira gak nyepuro 2 kilo. Gak nyepuro sak kintal. Engko aku pengin roh wonge lek gak nyepuro gitu. Sak kintal. Lek jek gak ngepurone tambah minyak goreng ya. Minyak goreng kayak sak kintal ngono. Wah langsung sungkem nak sampean wolak-walik ya. Nyepuro pun. Ingat. Jadi istighfar setiap habis melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Yang keempat, ayyaqula idza arada fi'lan, dia mesti mengucapkan setiap mau melakukan sesuatu dengan ucapan insyaallah. Insya Allah. Diundang kancane, Cak, engkau tak undang mangan di omahku Cak ya. Tak undang tahlilan, yasinan. Oh iya, insya Allah aku teko. Cak tak undang ulang tahun di omahku Cak iki ana ulang tahun anakku. Insya Allah aku teko. Saman sak wayah-wayah lewat Dik, kacok kok mampir ana omahku Cak ya. Insya Allah aku mampir. Begitu. Ojo dididik. Pasti aku mampir lah nak sampean. Konco raket kok, gitu. Konco raket pasti mampir. Lah orang itu kalau sudah memastikan begini ini, maka putus dari pertolongan Allah. Gitu. Karena hakikatnya tuh dia tuh nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Lah kok iso mastek no? Apa zaman mesti yakin besoknya kita masih ada umur? Apa kita yakin besoknya masih ada kesempatan? Apa yakin besok itu masih sehat? Kan nggak yakin kita terhadap diri kita ini. Yang tahu ini ada hanya Allah Ta'ala. Nah kok kemudian kita ini memastikan pasti aku teko. Pasti aku bayar utang pasti. Loh, lelek morong kok bengi mati. Sopo sing nanggung pasti nih sampean mau. Akhirnya menjadi dosa karena ingkar janji. Makanya biar Rasulullah ditawake, diwurui. Kuwe iku lek kate lapo-lapo, mbek kancane telapo-lapo mesti mengucapkan insya Allah. Kalau Allah kehendaki, aku mampir nak sampean. Kalau Allah kehendaki, aku tak nekani undangannya sampean. Kalau Allah kehendaki, aku tak nekani undang makannya sampean. Kalau Allah kehendaki, samanku tak tukono sepeda le. Begitu.
Janji, kok tak tukokno sepeda motor sampean le. Janji ngoten. Lek terus mati ya apa ya kan ngoten. Maka jangan banyak-banyak janji, tapi bagaimana? Setiap kita ini mau melakukan sesuatu, ucapkan insya Allah. Dalam Al-Quran surat Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. Kapan ini turun ayat? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Quraisy Mekah waktu itu, orang-orang kafir, ditanya mengenai keadaan Ashabul Kahfi. Ditanya mengenai ceritanya Raja Dzulqarnain. Ditanya mengenai bagaimana penciptaan roh dari Allah SWT. Nabi waktu itu belum tahu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, menerini tak jawab. Nabi bilang begitu. Nabi gak mengucapkan insya Allah, tapi mengatakan insya Allah tak jawab. Kenapa Nabi kok mengatakan besok saya jawab? Karena hari-hari pada waktu itu malaikat Jibril selalu datang pada Rasul untuk memberi jawaban dari problem-problemnya baginda Rasul. Setiap ada orang tanya, Jibril langsung datang. Ini jawabannya Rasul. Nabi mau celaka, oleh malaikat Jibril kasih tahu, ya Rasulullah jangan melangkah, di sana ada jebakan, jenengan minggir mawon. Gitu. Selalu begitu. Akhirnya kanjeng Nabi kan bendino disawani Jibril pede. Ketika pede lali mbek insyaallah. Ya meneh tak jawab Jibril kok teko ae tenang gitu. Akhirnya Pak, nggih akhirnya 1 hari tidak datang, 2 hari tidak datang, 3 hari, seminggu, 10 hari, bahkan 1 bulan belum datang. Dalam tafsir saya disebutkan, Jibril datang pada Rasulullah setelah 40 sekian hari begitu itu. Jadi Nabi resah selama 40 hari. Kenapa? Iki wong-wong kafir wis guyu-guyu nak Kanjeng Nabi. Alah jare Nabi takoki ya ora iso. Jare Nabi Jibril teko oleh wahyu, takoki ngene ya ora iso. Malu, Pak. Sejene malu nggih, kita perlu jawaban baginda Rasul ini gitu. Tapi ketika Nabi mengatakan, "Yo meneh tak jawab," tidak datang Jibril. Susah baginda Rasul. Jibril teko-teko memberi peringatan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu, gitu. Aku kate nglakoni meneh, gitu. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Aku te nglakoni meneh ngono tok. Kecuali mesti kowe, mesti awakmu, mesti panjenengan Muhammad disertai dengan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyakula insya Allah. Iki insya Allah. Nah, kata para ulama, orang itu kalau insya Allah dalam segala sesuatu, Allah akan tolong dia untuk melaksanakan sesuatunya. Pak, aku ben lek lulus tukok pondok, tukok sepeda motor Pak yo. Insya Allah le, insya Allah. Saya min sregep le yo. Nah. Pak, aku kepingin iki bulan ngarep, ya apa iki Pak, iki sampean duwe ya. Insya Allah dongakno Bapak le, insya Allah tak tukono. Nah, insya Allah Pak. Nah orang itu kalau insya Allah dalam segala sesuatu, berarti dia tidak percaya diri, tapi hanya percaya pada Allah Ta'ala. Allah akan tolong dia untuk melaksanakan sesuatu yang dia inginkan. Jadi insya Allah. Ya, pasti aku, urusan bik sama ini pasti. Barang isi dah sama tuku apa pasti tak tuku. Barang main kayak gini kok. Ini terus gak duit ya apa kan? Maka insya Allah itu. Yang kelima, ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lu makruh, ketika dia itu menghadapi sesuatu yang kurang ia senangi, sesuatu yang dia ini kurang menyenangi. Mungkin dia mau perjalanan jauh, mungkin dia mau mengangkat perkara yang berat, mungkin dia itu mau melakukan sesuatu yang berat, maka dia mesti mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ngangkat apa-apa la haula wala quwata illa billah. Aja melok wong Jawa. Wong Jawa lek ngangkat apa? Ut ilah, ya. Angkat anake, ayo lek tak gendong lek, mbek ora dapat ut ilah kan ngoten. La haula wala quwata illa billah. Tapi karena lambene wong Jawa ya, mbek wali songo diwuru ila haula dadine ut ilah. Utawa asline biyen muling murine bismillah ya. Bismillah. Ngangkat apa-apa bismillah. Wong Jawa krungune ana lah lain ngono ya gawe ut ilah gitu, ut ilah. Nah, kita kembali lagi. Ngangkat apa-apa Allah haula wala quwata illa billah.
bepergian jauh, la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah akan tolong dia ini untuk mengamalkan apa yang dia inginkan gitu. La haula wala quwwata illa billah. Yang keenam, ayaqula idza asabatu musibatun. Ketika dia ini terkena musibah, yang mana manusia ini di dunia ini ada senang juga ada musibah. Ini sudah gandengannya begitu itu. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini urusan kematian, insya Allah kita itu sudah terbiasa. Soalnya di sebar-sebar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ping 3. Sakmenika sederek kita Pak Fulan tilar donya mugi-mugi husnul khotimah sudah biasa. Tapi lek kebentuk gitu, inna lillahi apa atuh Pak kira-kira gitu. Waduh. Lah opo yang kebentuk jenenge lawangi lapus kurang dhuwur gitu. Kesandung kira-kira innalillahi apa misuwi watune Pak. Watu gendok nggen liya gitu kan. Ngambuk Pak kita ini. Padahal kalau sampean innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan beri pahala yang begitu besar pada saya gitu loh. Kita biasakan. Maka nanti Israel itu dalam hadis-hadis ketika datang pada diri kita itu seringkali datang dengan ngaget Pak. Dengan ngaget. Roh blek teko. Aku Israel tak dapat nyawamu. Aku tidak naik gak iso sampean. Nah, tapi wong lek biasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok kaget innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kan akhir hayatnya dia mengucapkan nyebut nama Allah. Husnul khotimah begitu loh. Tapi lek biasanya atuh kira-kira. Aku Israel. Waduh, mati gitu. Lah kurang apik ya, kurang apik ya, kurang apik. Maka biasakan ketika kita dapat musibah apa saja, bukan hanya kematian, kehilangan, kesandung, kebentuk, mungkin apa saja yang kita merasa enggak enak, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu hadis, barang siapa dia oleh Allah Ta'ala diuji kehilangan sesuatu, kemudian dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah makhlufni khairan minhu. Ya Allah gantikan aku lebih baik daripada yang hilang itu. Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang hilang dari orang itu. Salah satu istri baginda Rasul ya, ini beliau itu janda, beliau janda. Maka ketika masih ada suaminya sebelum dinikah oleh Rasul, maka beliau ditanya, adakah orang laki-laki yang lebih baik daripada suamimu? Maka dia jawabnya tidak ada. Sealam dunia yang terbaik adalah suami saya. Dia itu termasuk orang Islam awalun, orang pertama. Dia itu orang membela baginda Rasul, perang membela baginda Rasul, akhlaknya pun baik, sama saya pun baik. Pokoknya dalam penilaian istrinya ini terbaik ya suaminya ini. Kemudian Allah Ta'ala diuji, meninggal Pak suaminya. Maka si perempuan ini ingat dawuhnya Rasul, barang siapa kena musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ganti yang lebih baik. Dia ingat langsung ketika meninggal dunia suaminya, dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah gantilah saya yang lebih baik daripada suami saya. Tidak lama kemudian Allah SWT merintahkan baginda Rasul untuk melamar si perempuan ini Pak. Akhirnya jadi apa? Jadi Amirul Mukminin. Kira-kira suaminya yang pertama sama baginda Rasul baikan mana Pak kira-kira? Ya baikan baginda Rasul. Sebabnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Maka apa-apa inna lillahi raji'un karena musibah. Na'udzubillah semuanya peda hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan ganti lebih baik. Peda hilang bingung nyuting Pak gitu. Pedaku hilang laporan sapa sing nemono pedaku, peda bit nomor iki lali rajiun. Oh ya hilang wis Pak. Hilang kena ambune ya. Tapi lek sampean inna lillahi wa inna ilaihi rajiun insyaallah mbuh dengan sepeda balik, mbuh dengan Allah Ta'ala beri rezeki kita yang lebih baik sehingga kita bisa beli sepeda motor lagi, Allah akan beri jalan supaya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ngamuk jangan ngamuk. Jangan ngeluh kena musibah ngowel nak kancane. Amae dhek iku ndek pojok lor pojok lor etan kena musibah wong pojok kidul pinggir kulon ero saking ngomongnya ben wong nikandani
Sampeyan roa, pedaku ilang di pasar, pedaku ilang. Aku lu terus kabeh kandhane. Kena musibah semua orang tahu, gak ono faedahe. Sing ono faedahe apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira enteng napa mboten niki, Pak? Enteng nggih, enteng. Mugi-mugi saged ngamal nggih. Ing rangkaian berikutnya nomor 6, nomor 7 terakhir, la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siang malam gitu. Mungkin dia dalam kesibukannya menafkahi keluarga, bekerja, olahraga, apa saja yang dia buat, tapi lisannya dia selalu zikir kepada Allah. Inilah orang yang cerdas. Sebenarnya dalam ayat Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Penciptaan alam semesta, bumi, langit, ini adalah tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal sempurna, ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Siapa orang yang cerdas dalam Al-Qur'an? Orang yang zikir kepada Allah ketika posisi berdiri, posisi duduk, posisi tidur, selalu ingat kepada Allah. Ini orang cerdas. Bukan yang nilainya tinggi, dalilnya tinggi, itu ya cerdas. Cuma yang di sisi Allah Ta'ala cerdas, orang yang selalu ingat kepada Allah. Selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus begitu itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi sebutkan, yamutul mar'u ala ma asya. Orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Zaman biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita ini hari-hari yang kita bicarakan itu sebagaimana kisah ya, kisah ada teman, ada orang kecelakaan, talqin Pak, ketika dia sekarat kecil-kecil ya, Allah, 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 semen, Allah, semen, dia begitu Pak. Diuri Allah gak iso Pak, padahal kan begitu mudah dalam Allah, Allah, semen, akhirnya mati dalam semen. Saya tidak mengatakan ini su'ul khotimah, bukan. Cuma kan eman, wis di suarane Allah kari mek nirokno tok lho kok gak iso gitu loh, kan eman gitu. Ditanya setelah kematiannya, iki wong apa to? Diurui Allah kok semen, ternyata juragan semen Pak. Saya tidak mengatakan berarti juragan semen elek gak begitu gitu. Maknanya apa? Apapun aktivitas kita boleh-boleh saja, tapi yang mesti ada dalam otak kita, ada dalam pikiran kita selalu zikir kepada Allah. Ben sak wayah mati sing disebut Gusti Allah. Dan banyak sekali sisa-sisa yang mengenai hal semacam ini. Allah. Punya khalifah meninggal dunia, Allah. Kan apik tuh diceritakne iku apik ngoten lho. Nah kita ini enggak tahu nantinya kita ini meninggalnya bagaimana. Tapi kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asya. Meninggalnya seseorang itu sesuai dengan banyaknya masa kehidupannya. Lek sering ibadah mati ibadah, sering sujud mati dalam sujud, sering ngaji mati dalam ngaji. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau saking senangnya Al-Qur'an, tiap malam habis Isya beliau salat 2 rakaat, suratnya apa? Mulai Fatihah sampai khatam. Bendino begitu itu. Saking senangnya beliau terhadap Al-Qur'an. Meninggalnya bagaimana? Ketika orang-orang Khawarij mengepung dia, membunuh beliau dalam keadaan membaca Al-Quran. Dipenggal lehernya dalam keadaan membaca Al-Quran. Ditusuk perutnya dalam bacaan baca Al-Quran. Sampai darahnya itu mengenai Qurannya. Sampai sekarang ada Quran yang terkena darahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kan apik tau kisah ini. Nah, alhamdulillah min dzalik ketika meninggal kita ini dalam keadaan mungkin yang kurang baik, omongannya kan lagi kurang baik, ini kan bukan berarti dia ini matine elek suul khotimah ora. Wong ana cara yang lebih baik, kenapa atau enggak kita amalkan begitu. Kita sering-sering zikir kepada Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka
Para sederek sedanten ya niki 7 amalan fadilah nggih kaya wau ingkang nemen ageng nggih ya. Pertama napa kula ulangi malih, setiap mau melegakan sesuatu mesti mengucapkan bismillah. Mantun nglampahi napa-napa mengucapkan alhamdulillah. Lek mari ngucapno apa-apa atau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya mesti astagfirullah. Karena nomor sekawan, ketika dia itu mau melakukan sesuatu janji pada temannya, dia tidak janji tapi dia mesti mengucapkan insya Allah. Ingkang nomor gangsal menawi melakukan sesuatu yang berat miturut dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ingkang nomor 6 ketika kena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingkang terakhir sering-sering lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugi-mugi kali Allah Ta'ala ditulungi saged ngamalno niki sediti amalan. Amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi sawaya kita dipundhut oleh Allah Ta'ala. Mugi-mugi pundhut dalam keadaan husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal minal khadaya rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khataya ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khadaya rabbi zidni ilman nafi'a wafiqni amalan salihan wa wafiqni amalan salihan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك من خير ما سألك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
kurang lebihnya mohon maaf wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.